Tapi kalau KY kan tidak. Iya. Undang-undang yang aslinya kan bagus sekali itu. Dan itu atas apa namanya naskah akademik yang turut digarap oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang dilumpuhkan seperti itu. Padahal kita dulu membayangkan KY itu seperti di Polandia, di berbagai negara itu yang ngawasi hakim benar, mulai dari hakim agung, hakim konstitusi dan sebagainya diawasi semua. Gitu. Tapi sekarang lumpuh seperti tadi. Ada 115 ini hanya 12 yang diproses gitu. Apa buang-buang waktu kan itu? Gitu. Buang-buang biaya juga. Juga kegagalan itu penataan internal. Ya. Fungsi alat kelengkapan Mahkamah Agung itu. Sekretaris MA itu terlalu dominan sejak dulu. Seakan-akan dia atasan ketua Mahkamah Agung gitu. Seakan-akan ya. Tidak, artinya tidak aslinya. Tapi seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Orang mau pindah hakim, lapor ke dia. Memang resminya pada akhirnya pimpinan sih. Tetapi misalnya yang diceritakan oleh anggota pimpinan komisi yudisial yang dulu itu Imam Ansori Saleh itu. Bagaimana dia pergi satu pesawat dengan Pak Gayus ke Surabaya, saya ketemu Pak Gayus. Pak Gayus nggak ada yang ngaturkan meskipun hakim agung. Tapi satu saat dia satu pesawat dengan sekretaris Mahkamah Agung di Surabaya. Yang jemput ketua PT, ketua PN, ini semua lebih tinggi dari hakim agung. Ini apa-apaan lembaga negara seperti itu saya bilang. Ini kesaksian yang sudah dikatakan oleh orang yang menyaksikan itu sendiri. Beda, waktu saya ketua MK dulu, saya panggil sekretaris. Pak Janit, kamu saya angkat menjadi sekretaris jenderal lagi, saya bilang, dengan 3 hal, saya bilang. 1, jangan urusi perkara. Anda bukan urusan di situ. Jangan sampai punya naskah perkara dan orang bertanya perkara kepada Anda. Tidak boleh. Haram bagi Anda. Itu urusan panitera dan hakim. Yang kedua, jangan berusaha menservis saya. Karena banyak itu, sekjen-sekjen di berbagai departemen itu kan cari uang untuk servis menterinya macam-macam. Jangan. Saya ini ketua, saya bisa cari uang sendiri kalau perlu. Tidak usah kok carikan. Yang ketiga, saya bilang, jangan dengar perintah istri saya atau istri hakim-hakim. Karena saya dengar di berbagai departemen itu yang banyak itu istrinya. Hakimnya tidak mau, istrinya yang disuap. Itu 3 perintah pertama saya kepada Sekjen MK ketika saya dilantik. Dan ini masih hidup semua. Saya panggil dia bersama Pak Mukti Fajar. Mukti Fajar itu wakil ketua. Yuk Pak Mukti, panggil nih, beri pesan begini. Siap Pak. Selamat. Gitu. Nah, itu. Oleh sebab itu, ya, bagaimana cara-cara mafia itu tadi? 1, yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon. Perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus. Belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan. Nanti hakimnya ini ya. Gitu udah. Nanti polisinya yang nyidek ini ya. Pasalnya ini ya. Itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan, Pak Karni. Sehingga orang sekarang kalau punya kasus besar tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik. Pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja, tapi dia bisa. Tidak profesional karena ilmu, yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu. Ini penyakit ini. Ini jantung Pak yang kena Pak. Banyak hakim saya tahu sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu. Seperti kanker itu. Nah Pak Jarmi, maka oleh sebab itu ya, saya setuju dengan Pak Gayus. Rombak total tata kelola Mahkamah Agung. Ada beberapa cara. Di beberapa negara Eropa misalnya, ya, itu ada lustrasi. Hakim Agung tuh diberhentikan aja semua. Dikocok ulang. Orang akan mengatakan, wah itu kan melanggar hak asasi. Tidak. Ada dalil yang lebih tinggi di atas konstitusi namanya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat, keselamatan negara itu lebih tinggi kedudukannya dari konstitusi. Kalau perlu konstitusi langgar untuk menyelamatkan negara. Itu dalil umum. Itu pun tidak melanggar karena ada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar yang membolehkan negara ini melanggar hak asasinya orang demi kebaikan. Misalnya memberhentikan hakim agung semua. Itu bisa saja kalau undang-undang bersepakat. Kenapa tidak kalau keadaannya seperti ini? Gitu. Nah, ada usul agak gila dari Elman Saraghe dan Faisal Basri dulu saya dengar. Apa kita ngimpor hakim? Nah, itu agak gila saya bilang. Saya tidak setuju. Tapi jangan dikira itu tidak ada di dalam ilmu hukum. Di negara-negara Eropa, pecahan Uni Soviet beberapa membuat lustration policy. Pecat semua orang tuh, gantiin yang baru semua, seleksi, lalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Di Georgia, itu hakimnya dipecat, hakim agung semua dipecat, diganti dengan yang baru. Loh, bagaimana dipecat? Gimana perkara yang sedang ditangani Pak Gayus kok dia dipecat, paling perkara berjalan. Ngimpor hakim dari Belanda,
dari Inggris, dari Amerika, khusus menyelesaikan kasus-kasus yang belum selesai itu? Bisa. Kenapa tidak? Artinya kalau kita mau mencari alasan untuk membenarkan sesuatu, teorinya ada semua kan. Ya kan tinggal cari aja teorinya kalau hanya untuk itu. Tinggal opini yang mana yang akan diikuti oleh pembentuk undang-undang ini. Gitu. Nah, oleh sebab itu, kalaulah kita perlu melakukan rombak total itu, saya bicara pada hal-hal itu tadi, tidak harus mengimpor hakim, itu pasti tidak kita kehendaki, itu hanya membuat kita malu, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kenapa kita tidak batasi sekarang masa jabatan Hakim Agung menjadi 5 tahun, seperti yang lain nih, pejabat negara nih 5 tahun semua, kenapa dia sampai seumur hidup? Kenapa tidak buat undang-undang, 5 tahun diseleksi ulang, mau terus boleh, masih bagus, boleh, tidak, kenapa tidak? Buat undang-undang seperti itu. Gitu. Orang akan mengatakan, wah itu kan sudah banyak Hakim Agung karir dari bawah. Kalau undang-undang mengatakan itu boleh. Kan dia juga tidak ditutup hanya untuk jadi hakim lagi. Yang kedua, ya pendekkan aja masa pensiun ini biar tidak numpuk di situ. Kenapa dulu diperpanjang lagi kan? Sebenarnya dulu mafianya itu ada di DPR dan di Mahkamah Agung juga Pak. Tapi belum ada Anda di situ. Ketika itu belum ada waktu itu. Gini ceritanya. Ketika Komisi Yudisial itu dipangkas kewenangannya, Komisi Yudisial, lalu kami Komisi 3 berkeliling ke seluruh Indonesia, saya ikut. Semua perguruan tinggi mengatakan menyesalkan putusan MK waktu itu. Kenapa KY dipangkas kewenangannya? Semua fakultas hukum, mulai dari UI, UGM, UNIR, seharusnya KY itu lebih hebat dibandingkan dengan MA, dan malah sekarang dipangkas. Nah lalu direncanakan buat 3 undang-undang karena terlanjur ada putusan itu, yaitu Undang-Undang KY karena sudah dipangkas itu, Undang-Undang MA, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Disepakati KY dulu. Tapi tiba-tiba sesudah saya keluar dari sana, yang muncul Undang-Undang Mahkamah Agung dulu, sehingga ketika membahas Undang-Undang KY ini sudah tinggal ampasnya. Itu sudah di undang-undangnya kemarin. Belum ada Anda Pak, belum ada Pak Akbar, belum ada Mas Desmond di sana. Saya masih di sana Pak Gayus. Saya masih di sana Pak Gayus. Lah ini mafia apa lagi saya bilang? Harusnya ini KY dulu ditentukan batas-batas yang kuat, baru yang lain mengikuti agar hakim ini bersih. Nah, saya kira itu saja dari saya. Dan itu semua, kalau susah dibuat undang-undang karena misalnya banyak kolusi, banyak mafia, permainan-permainan politik, Presiden bisa turun tangan. Tidak apa-apa, salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu jauh lebih tinggi daripada konstitusi. Presiden kalau perlu bertindak dalam keadaan seperti ini. Terima kasih.